Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1126, dimana chapter kali ini berjudul Payback dan juga ditemani cover story seperti ini. Nah, chapter kali ini juga diawali dengan catatan editor yang berkata, para raksasa menceritakan sebuah kisah. Dan di sana kita bisa melihat Kashi dan Oimo memberitahu topi jerami bahwa setelah perpisahan mereka di Water Seven, mereka pergi ke Little Garden untuk melihat bagaimana keadaan pemimpin mereka itu. Dan di sana Luffy meresponnya dengan berkata, ya, hal ini sudah berlangsung 100 tahun lamanya. Tentu saja kalian ingin tahu pastinya. Dan ketika Oimo dan Kashi tiba di sana, para pemimpin mereka yaitu Dori dan Brogy tanpa senjata bertarung. Mereka bertarung dengan tinju mereka. Dan di sana Luffy bertanya-tanya, kenapa seperti itu? Dan Dori menjelaskan sambil tertawa karena satu alasan itu hancur. Lalu Giant lainnya di sana berkata, apakah kau benar-benar berpikir salah satu di antara dua orang terkuat ini dari kami akan mati hanya karena baku hantam? Jadi karena pertarungan hanya akan ditentukan oleh kematian, Kashi dan Omoi menghentikan mereka dan mereka kembali ke Elbaf untuk mendapatkan senjata baru. Dan daripada kisah tersebut, Nami meresponnya dengan berkata, apa tadi katamu? Kau kembali untuk mengambil senjata. Jadi itu berarti kalian akan melanjutkan pertarungannya. Yang mana mendengar hal itu, Dori dan Brogy berkata, tentu saja. Dan Nami mendengarnya mengatakan, itu sulit dipercaya, dan kemudian Nami meminum sakenya. Kemudian di tempat yang sama, ketika mendengar hal itu, Usopp ke-trigger dengan Nami, dan kemudian Usopp berkata kepada Nami seperti ini, oi, Nami, apakah kau belum belajar sesuatu dari Little Garden? Dan di sana Luffy juga berkata, itu benar, kasih paham Usopp. Sementara itu, di sisi lainnya, terlihat beberapa nakama lainnya seperti Zoro, Brook, Franky, dan Sanji menikmati sake di sana. Dan di sana pula Sanji mengatakan, sake ini cukup kuat, dan raksasa yang ada di sana juga berkata kalau ini adalah absinthe. Sake yang juga dikenal sebagai peri hijau, di mana sake ini dapat menyebabkan suatu halusinasi. Jadi hati-hati ya. Lanjut di halaman berikutnya, terlihat mereka dengan senang, ria, berpesta di sana, berjoget nikah, berdansa pula dan juga super merayakan suatu kemenangan. Sementara itu kita melihat Bonnie kecil dipangku oleh Kuma. Di sana Bonnie dengan riangnya berkata, akhirnya kita bisa bersama-sama melihat cakrawala ini. Dan kita bisa melihat senyuman Kuma di sana. Lanjut di halaman berikutnya, scene berpindah ke Pulau Gatler dan ada narator yang berkata di sana seperti ini. Lebih dari sebulan yang lalu di Pulau Gatler di dunia baru, sebuah insiden terjadi. Bajak laut Bartolomeo si kanibal di salah satu wilayah Yonko, Akagami, membakar bendera bajak lautnya yang dikibarkan di kota dan menodai kehormatan Yonko itu. Dan kita bisa melihat di sana Bartolomeo sudah berada di posisi diadili oleh Akagami Pirate di sana. Dan kita bisa melihat juga Barto diikat di tangannya dan berlutut di hadapan Shanks dan juga yang lainnya. Dan di sana, di momen itu ya, Shanks berkata kepadanya, jika aku memaafkanmu, pulau-pulau dan bajak laut lainnya yang aku pinjamkan benderanya akan kehilangan kepercayaan kepadaku dan akan membahayakan teman-temannya juga. Yang mana di sana Bartolomeo meresponnya dengan berkata, kau benar. Dan di halaman berikutnya, Bartolomeo berkata sambil menangis seperti ini, kau benar sekali. Aku benar-benar minta maaf. Aku bahkan tidak memikirkan hal itu. Aku hanya terus maju dan melakukan sesuatu yang bodoh karena ketidaktahuanku ini. Sementara itu, di panel berikutnya, Hongo muncul di sana dan membawakan suatu racun kepada Barto. Dan Hongo berkata, ini adalah racun yang sangat mematikan. Buatkan si Mugiwara no Luffy itu minum ini dalam waktu 1 bulan. Dengan rasa sakit yang hebat, dia akan kehabisan darah dan mati. Kau harus memikul tanggung jawab atas oyabunmu itu.
Dan mendengar hal itu, jelas para nakama Barto Club mengatakan kalau ini berlebihan dan seharusnya para senpai-senpai tidak ada hubungannya. Lalu di halaman berikutnya, secara tiba-tibanya Barto mengambil racun itu, menggunakan mulutnya dan langsung menegaknya atau meminumnya. Tentu saja Gambia yang ada di sana dan yang lainnya bertanya atau juga kaget melihat hal tersebut. "Oi, bos, tolong hentikan itu. Kau bisa mati. Kau akan berdarah dan mati." Dan di sana Barto berkata, "Ini yang terbaik." Lalu Barto juga kembali mengatakan sambil menangis kalau bertukar cangkir sake dan juga membawa bendera Luffy Senpai, kami melakukannya semua itu sendirian. Itu sebabnya Luffy Senpai tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dan aku ingin kau merahasiakan masalah ini juga, karena aku tidak ingin menyia-nyiakan waktunya 1 detik saja. Karena aku tidak ingin menyia-nyiakan 1 detik pun waktu berharga Luffy Senpai untuk orang sepertiku ini. Kisah ini hanya akan terjadi ketika anak-anak nakal menantang Yonko sendirian dan terbunuh sebagai balasannya. Tidak lebih daripada itu. Lalu di halaman berikutnya lagi kita melihat wajah Kagami di sana memandangi Barto. Sementara Bartolomeo di sana masih berbicara sambil menangis seperti ini. "Bahkan aku ingin melihat momen Luffy Senpai menjadi raja bajak laut karena aku idiot, aku mengacau, sial, tolong jaga kruku setelah ini." Dan kru Barto di sana berteriak atas namanya, dan Barto sampai mengatakan juga, "Selamat tinggal, nakamaku." Teng 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 teng. Tapi di panel berikutnya, Bartolomeo menyadari kalau tidak ada efek yang terjadi apapun kepada tubuhnya itu. Dan di panel berikutnya, mereka sudah ada di atas kapal Going Luffy Senpai dan terus maju menjauh dari pulau itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan di sana kita melihat Barto berkata, "Wow, mereka melepaskan kita. Pergi, ayo keluar dari sini." Dan di sana Gambia bertanya kepada Barto, "Jadi, jika itu bukan racun, maka mereka tidak mencoba membunuh Luffy Senpai sejak awal." Dan mendengar hal itu, Barto langsung berkata, "Aku pikir dia adalah pria yang paling menakutkan. Dia adalah seorang kaisar atau Yonko dan sebagainya. Tetapi ternyata dia sangat lembut." Kemudian di halaman berikutnya, Akagami Pirate juga sudah menagih kapal mereka yaitu Red Force. Dan di sana Ben melihat ekspresi Shanks di sana dan juga bertanya, "Kenapa kau nyengir-nyengir di sana, bos?" Dan Shanks menjawabnya, "Ya, hanya saja aku bahagia." Tak disangka Luffy sedang dipikirkan sebanyak itu. Dan tiba-tiba ya di sana Yasop datang dan berkata, "Hei bos, tolong minggir. Pelanggaran adalah pelanggaran." Dan duar, sekali Yasop membidik di sana, kapal Bartolomeo langsung meledak. Dan pula di sana narator berkata, Yasop membidik kapal Barto Club dan kapal itu meledak di laut lepas dekat pantai Pulau Garter. Kru bajak laut dan kapal Bartolomeo tenggelam ke lautan dan nasib mereka tidak diketahui. Ya, bayangi deh perasaan Bartolomeo di sana. Padahal tadi dia mengatakan kalau Akagami itu sangat lembut, tapi kemudiannya Yasop datang menghancurkan kapalnya. Kemudian di halaman berikutnya, scene beralih ke Pulau Hachinosu. Di sana kita melihat patung tengkorak alias Pizarro yang di sana ketakutan dan ada perban pula di wajahnya itu. Di mana Pizarro ketakutan karena Tits atau Kurohige telah tiba atau pulang ke Hachinosu. Dan pula kemudiannya Kurohige bertanya kepada Pizarro, "Pizarro, apa yang terjadi saat aku pergi?" Dan di panel berikutnya kita bisa melihat Kurohige memegang pistolnya di sana dan berhadapan dengan Pizarro yang melas pula di sana mukanya. Di mana Tits berkata kepadanya, "Kau pasti pernah mendengarkan dunia akhirnya mulai bergerak. Poneglyph bukan lagi sekedar pengetahuan umum di dunia bawah. Dengan kata lainnya, ini akan menjadi pertarungan batu antara sesama kaisar. Pemerintah dan marinir juga akan terlibat. Mereka tidak akan mengabaikan kita begitu saja dan membiarkan segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan disitulah kartu Kobe kami menjadi sesuatu yang diperlukan dan kau malah membiarkannya pergi." Dan di sana Pizarro berkata,
Maafkan aku, Teach. Tolong dengarkan ceritaku. Pertama-tama mereka melepaskan Moria. Di mana di halaman berikutnya Kurohige kaget dan berkata, "Jadi kau juga melepaskan Moria?" Terlihat kemarahan Teach begitu nyata di sana. Sementara itu kita melihat di luar, di sana San Juan Wolf tengah menata kota kembali ke tempat asalnya. Namun kita bisa melihat di sana Wolf berkata, "Tunggu, tadi kotak ini letaknya di mana?" Yang mana ya? Saking bingungnya Wolf di sana mau naruh kemana, di saat yang sama dia tak sengaja menyenggol bangunan lainnya dan menghancurkannya karena tubuhnya yang sangat besar itu. Sementara itu, para kroco bajak laut di sana mulai beraksi dengan berkata, "Komandor, kami selalu siap setiap saat. Orang yang akan mendapatkan One Piece pasti adalah kau, Kurohige. Tolong tunjukkan kepada kami bagaimana kau menguasai dunia." Lalu di halaman berikutnya kita mendapatkan halaman ganda di mana semua komandan Kurohige Pirate berkumpul mengadakan suatu pertemuan. Dan mendengar semua teriakan kroco yang terjadi di luar itu, di sana Kurohige berkata, "Zehahaha, semangatnya meningkat. Kita harus menggunakan ini untuk keuntungan kita. Jadi, izinkan aku mendengarkan sekali lagi. Kuzan, Koby berhasil lolos kan? Tapi..." Dan di sana Kuzan berkata, "Iya, tapi kami menangkap Garp." Di mana mendengar hal itu, Teach tertawa. "Hahaha, ini yang terbaik." Lalu di sana Pizarro berkata pula, "Ya, lihatlah Teach, nilainya baru saja naik." Dan kemudian di sana Kuzan berkata, "Sebenarnya aku bermaksud untuk membunuhnya, tapi dia selamat." Dan kita bisa melihat di ruangan itu Garp tengah dirantai secara brutal dan juga sudah mendapatkan suatu perban pula pada tubuhnya. Dan kemudian Kurohige berkata, "Ini adalah prestasi yang luar biasa, Kuzan. Siapa lagi yang bisa menjatuhkannya?" Dan di sana Kuzan berkata, "Tidak, kami jarang menjatuhkannya, bahkan ketika kami sedang bekerja sama." Lalu di sana Barges juga meresponnya dengan berkata, "Angin mendukung kita. Hiha." Lalu Teach di sana sambil merangkul puding. Teach mengatakan, "Kami juga mendapatkan gadis bermata 3 ini. Hubungi Laffy sekarang." Lalu di halaman berikutnya, scene beralih ke tempatnya Laffy berada, yaitu cabang utama perusahaan Umid Shipping, yaitu perusahaan milik kaisar di Underworld dalam pengiriman barang ataupun pasokan. Dan di sana Laffy berkata kepada Teach, "Halo, Komandor." Dan di sana pula Teach bertanya kepada Laffy, apa yang terjadi di sana dengan pasukan Revolutionary Army. Dan di sana Laffy mengatakan bahwa taktik kelaparan yang dilakukan oleh Revolutionary Army sangatlah serius dengan kerusakan terus-menerus dari Bondolas di Redland. Apalagi saat pengangkutan makanan tidak akan bergerak 100%, selain sabotase pasokan makanan yang datang dari negara lain pun. Dan bahkan dengan makanan yang berhasil dimakan oleh marinir, tapi itu tidak akan berarti apa-apa jika bondolanya hancur. Dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jika ada Tenryou Bitot yang mati kelaparan. Ini cukup menarik. Dan di sana Teach berkata, "Berhentilah bersenang-senang dan mulailah persiapannya dalam tanda kutip." Wup, 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 persiapan apa ini? Dan di sana Laffy menjawab, tapi tentu saja." Kemudian di halaman berikutnya, rombongan Devon telah tiba. Dan di sana Devon berkata kepadanya, "Kita sudah sampai Pizarro, tarik kami ke atas." Dan di sana Pizarro berkata, "Serius, masuk ke pelabuhan jadi terlalu merepotkan. Aku terluka di sini tahu." Tapi ya kita bisa melihat kapal itu diangkat oleh Pizarro. Dan di sana Karibo sangat-sangat bertingkah, di mana dia berkata, "Wah, ini buruk, berita buruk. Orang ini, aku dicuri oleh monster. Senpai, tolong lakukan sesuatu." Dan melihat tingkah laku itu, Devon berkata, "Berhentilah membuat keributan." Dan Pizarro yang mendengarnya menyadari dan juga berkata, "Jadi kau membawa orang itu juga ke dalam pertemuan?" Dan Van Auger berkata, "Ya."
Lalu Shin kembali ke kapal Elbaf dan di sana ada narator yang berkata, 2 hari setelah berangkat dari Exet, bahkan dengan kapal bajak laut prajurit raksasa The Great Eirik yang membawa mereka, ada alasan mengapa mereka belum tiba di Elbaf. Tapi kita sudah bisa melihat perairan di sana dihuni oleh ikan raksasa, artinya sudah cukup dekat dengan Pulau Elbaf. Tapi tiba-tiba yang ada di kapal mulai panik gak karuan, di mana Brogy berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dan Dory berkata, aku mabuk, lalu tertidur dan ketika bangun, di mana Brook juga berkata, Sunny sudah pergi, tidak ada tempat untuk ditemukan. Dan semua giant cukup panik dan juga berkata, kami pasti akan menemukannya. Kalau terus begini, kita tidak bisa kembali ke Elbaf. Dan di panel berikutnya, Robin mengeluarkan kata-kata andalannya, di mana dia berkata, aku penasaran apakah mereka dimakan oleh ikan. Dan Frank yang ada di sebelahnya berkata, ya, aku tidak bisa menyalahkanmu atau menyangkalmu. Kemungkinan itu sangat besar karena ada ikan di sini dengan ukuran yang sangat gede. Tapi tolong hentikanlah. Kemana kau perginya, Luffy? Dan ya, kita bisa melihat Sanigo telah hilang bersama Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji dan juga Chopper. Karena di sini di kapal Elbaf kita hanya melihat Jinbe, Brook, Lilith, Bone dan juga para raksasa. Dan menariknya di sini adalah kita bisa melihat Bone memegang bajunya Jinbe. Wah. Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini kita bisa melihat dalam suatu kegelapan ada yang memanggil Nami. Nami, oi bangunlah. Dan kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat Nami mulai bangun dan juga berkata, aku terlalu banyak minum. Dan kemudiannya Nami kaget saat dia menyadari kalau dia berada di sesuatu ruangan yang sangat aneh. Dindingnya ataupun rumah itu tersusun dari sepotong Lego. Dan juga kita bisa melihat outfit daripada Nami telah berganti seperti ini. Dan sebenarnya apa yang terjadi? Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, dan juga pesan editor, tempat apa ini? Petualangan baru menanti. Dan ya, untuk minggu depan tidak libur.